Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah tanggal 7 Juni. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU di posisi tembak mereka. Prajurit tenaga kerja dan perangkat keras militer di 137 area juga digempur dalam sehari. Pos Komando dan Observasi Brigade Mekanik ke-67 dan Artileri ke-44 Angkatan Bersenjata Ukraina diserang di dekat Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Novoivanovka, wilayah Zaporozhye, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 2 penyimpanan bahan bakar Brigade Mekanik ke-110 AFU dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 438 jet tempur, 238 helikopter, 4.527 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.643 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.119 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.034 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.771 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 7 Juni mengatakan Rusia kehilangan 880 prajurit dalam sehari. Termasuk 1 jet tempur Su-24, 13 tank, 17 kendaraan tempur lapis baja serta 37 unit sistem artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 212.030 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan dari organisasi internasional seperti Komite Palang Merah Internasional untuk segera bergabung dalam operasi penyelamatan dan membantu warga Ukraina di wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Sekarang kita membutuhkan tanggapan yang jelas dan cepat dari dunia terhadap apa yang sedang terjadi. Bahkan tidak mungkin untuk menentukan dengan pasti berapa banyak warga tak bersalah di wilayah Kherson yang meninggal tanpa penyelamatan, tanpa air minum, tanpa makanan, tanpa perawatan medis, kata Zelensky. Layanan Darurat Negara Ukraina mengatakan ketinggian air di Kherson naik 5,5 meter. Sebagian kota terendam banjir setelah penghancuran bendungan Kakhovka. Rusia dan Ukraina saling tuduhan sebagai penyebab penghancuran bendungan Kherson. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 470 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!